Yang jelas intinya saya tahu nggak akan sanggup mempesantrenkan anak muda se-Indonesia. Sehingga kita mengambil peran dakwah pemuda hijrah itu bukan membuat pesantren, tetapi menebar pesan lewat tren. Namanya bukan bikin pesantren tapi nebar pesan lewat tren. Makanya kita namain pesan underscore tren pakai D. Salah satu tren yang kita coba kolaborasi sama teman-teman untuk kita jadikan sebagai materi dakwah anak muda se-Indonesia adalah hijrah. Hijrah memang udah ada ceritanya jauh sebelum ada kita. Kayak ada cerita Bang Gito Rolis, kemudian ada cerita teman-teman hijrah yang lama-lama gitu kan. Tapi dia belum jadi semacam tren anak muda yang kayak masif banget gitu se-Indonesia pengen hijrah, bikin komunitas-komunitas dengan nama hijrah, bikin beberapa kegiatan-kegiatan event dengan nama hijrah. Itu belum jadi tren. Sehingga kita pengen hijrah ini jangan cuman jadi cerita personal, tapi ini jadi sebuah tren se-Indonesia. Kita coba kumpulin tools membuat tren, baik itu di sosial media atau dengan cara-cara yang lain. Alhamdulillah hijrah menjadi tren. Kemudian kita coba di dalam perjalanan hijrah sebagai tren, kita masukin konten-konten tambahan. Di antaranya bisa nggak ya anak muda ini kayak seneng gitu untuk baca Quran. Kemudian ada muncul imam-imam muda, kita panggungin yang namanya Muzammil. Karena Muzammil kader pertama awalun di pemuda hijrah, manggungin Muzammil. Diangkat sisi ITB-nya sama mainnya. Suruh pakai baju flanel kotak-kotak sama celana jeans, pakai waktu itu masih pakai kupluk juga, perform. Alhamdulillah jadi berkembang, jadi tren, akhirnya muncullah The Bros itu ya. Dengan teman-teman yang kori-kori muda, kemudian para imam muda. Kalau dia nggak bisa ngimamin di masjid, minimal ngimamin pasangannya di rumah. Karena beda banget rasanya. Sholat tahajud kok sendiri ya. Terus yang aminin siapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan beda. Waladdallin gak ada yang aminin. Waladdallin. Kalau ada yang aminin, lari. Tengah malam siapa gitu kan? Minimal jadi imam buat keluarganya. Kalau sholat tahajud berdua, yang jangan jauh-jauh dong. Kenapa? Kan cewek itu kan softnya paling bagus paling belakang kan. Tapi kan kita cuma berdua, gak ada cowok yang lain. Oh iya, terus gimana? Deketin dikit. Kenapa emang? Soalnya kalau jauh hafalan aku suka lupa. Nah deket. Udah deket tetap lupa. Emang gak hafal. Kalau udah lupa ujung-ujungnya Qul huwallahu ahad. Tadinya udah pede banget mau baca ayat kayak ayat yang jarang dihafal orang gitu kan. Wah nih kayak gua nih, kayaknya nih bagus nih ayatnya, bacalah di tengah-tengah surat apa gitu. Sebutlah misalnya kayak di tengah-tengah surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idza tabadat. Aduh, perasaan tadi kayak lancar gitu ya. Pengalaman orang hafal Quran nih katanya nih, karena saya belum hafiz, kata orang-orang teman-teman penghafal Quran, kalau pengen nguji hafalan kita bagus apa enggak, lihat di dalam sholat. Tapi jangan langsung ujuk-ujuk pengen jadi imam ya. Baru hafal satu halaman, tiba-tiba berdiri di saf depan. Begitu iqamat kayak kedorong gitu. Siapa sih yang dorong gua? Tiba-tiba pengen jadi imam aja. Ini bukan saya loh ya, saya kayak didorong-dorong gitu. Nah, jangan. Tes sendiri aja. Karena kenapa? Kayak kalau di luar sholat, kita baca hafalan kita tuh, itu ada sugesti kalau kita masih bisa salah buka Quran. Kalau di dalam sholat kan gak mungkin kan, masa nyari-nyari Quran atau buka handphone cari aplikasi, aduh nih error lagi handphonenya, susah kan. Nah akhirnya kalau dia di dalam sholatnya udah lancar, biasanya hafalannya udah lancar. Wadhkur fil kitabi Maryam idza tabadat. Tabadat apa ya? Udah 3 kali ngulang gak beres-beres. Qul huwallahu ahad. Balik lagi ke Al-Ikhlas. Karena yang lain dia gak ikhlas, ria gitu. Cuman itu doang yang ikhlas gitu. Siapa juga yang mau ria Al-Ikhlas? Gua baru hafal nih surat apa? Al-Ikhlas. Enggak, itu mah biasa aja. Semua orang juga hafal. Walaupun keagungannya pasti bukan biasa aja, luar biasa. Intinya saya kayak kepikiran gimana ya caranya biar anak muda se-Indonesia itu juga ngerasain yang namanya konten-konten pesantren. Tapi dengan
dengan tampilan yang mungkin lebih santai, lebih light, lebih ke anak muda lah, lebih gampang untuk dicerna, sehingga kita bikin dakwah dengan konsep pesan underscore tren, menebarkan pesan lewat tren. Dan itu alhamdulillah dibantu sama teman-teman dari musyawarah luar biasa. Dan ke depan nanti akan ada kejutan-kejutan lain, surprise yang lain, susuripis ya. Banyak surprise lain dari program dakwahnya anak muda insya Allah. Jadi itu namanya syiar. Nah untuk bisa jadi pesantren, kita untuk menebarkan pesan lewat tren itu nggak bisa dengan diam-diam tuh nggak bisa.